Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marco Van Vidi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai grafik atau chart yang tersedia di platform MetaTrader 4. Nah, MetaTrader 4 sendiri merupakan platform yang memang banyak digunakan di kalangan trader. Dan bukan hanya platform MetaTrader 4, tapi juga sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan MetaTrader 5. Intinya, MetaTrader baik 4 maupun 5 dikembangkan oleh perusahaan yang sama. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan aplikasi yang bekerja sama dengan berbagai broker untuk menyediakan yang namanya platform perdagangan. Dan saat ini teman-teman, ada 3 grafik yang memang tersedia secara default di MetaTrader 4 dan 5. Untuk sekarang ini saya menggunakan MetaTrader 5. Nah, perbedaan antara MetaTrader 4 dan 5 itu ada beberapa hal yang berbeda. Nanti di video berikut saya akan coba ulas, tapi kali ini tidak ada yang berbeda berhubungan dengan grafik atau chartnya. Nah, yang pertama teman-teman, yang paling kita kenal yaitu grafik yang dinamakan grafik candlestick. Nah, seperti ini grafik candlestick, teman-teman lihat. Yang bisa lihat saya sudah paling besar, kemudian saya perkecil. Ini grafik candlestick, di mana grafik candlestick ini warnanya ini bisa diganti-ganti ya. Ini untuk candle yang warna hijau ini merupakan candle bullish, sementara yang warna merah merupakan candle bearish. Nah, gimana sih konstruksinya? Nanti saya akan jelaskan sebentar. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya itu ada yang namanya line chart. Ini line chart. Ini line chart teman-teman. Seperti ini bentuknya. Agak berbeda jauh dengan grafik candlestick tadi. Ini line chart seperti ini. Kemudian kita pakai time frame daily. Kemudian selanjutnya yaitu bar chart. Nah, ini seperti ini bar chart. Nah, ini. Oke. Nah, candlestick chart sendiri merupakan grafik yang memang populer paling terakhir setelah beberapa analisa teknik atau para technician, orang-orang yang memang menggunakan analisa teknikal untuk memprediksi harga, belajar sebuah grafik candlestick dari orang Jepang, karena memang grafik candlestick ini menurut sejarahnya ditemukan atau digunakan sudah lama sekali di Jepang, teman-teman. Nah, kemudian gimana sih konstruksi atau informasi apa yang ada di dalam ketiga grafik atau chart ini? Nah, kita mulai dengan line chart. Nah, ini grafik line chart. Ini grafik line. Grafik line ini sendiri, teman-teman, grafik line ini konstruksinya atau pembentukannya simple, teman-teman. Grafik line chart ini hanya hanya berisi informasi harga penutupan dari setiap sesi atau harga penutupan dari setiap time frame. Contoh misalnya kalau kita gunakan time frame H1, berarti harga penutupan per 1 jamnya itu yang ditampilkan di grafik line. Nah, atau kalau daily berarti harga penutupan hariannya setiap hari. Berarti kurang lebih di sekitar jam 5 subuh waktu Indonesia Barat. Nah, ini. Nah, jadi hanya satu informasi yang ada di grafik ini, yaitu harga penutupan setiap sesi. Nah, setiap sesi atau setiap misalnya kalau H4 berarti setiap 4 jam setelah dia close di 4 jam, maka yang ditampilkan hanyalah harga penutupannya. Seperti itu. Nah, kemudian bar chart. Ini bar chart, teman-teman. Ini bar chart. Nah, informasi apa yang ada di dalam grafik bar chart atau bar? Nah, informasi yang ada di dalam chart bar ini
atau bar chart ini adalah harga high-nya, harga high dari setiap sesi, kemudian harga low-nya, kemudian harga open dan harga close, atau sering kita kita singkat dengan OHLC, open, high, low, close. Nah, harga tertinggi, harga terendah, dan harga open dan harga close. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita lihat seperti ini, kalau orang yang masih baru pasti agak kurang jelas di mana harga opennya, mana harga close-nya. Nah, kemudian harga tingginya yang mana, harga rendahnya yang mana. Nah, kalau kita lihat dari ini, teman-teman, untuk menjelaskan hal tersebut kita lihat PowerPoint-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, harga high selalu di atas. Harga high atau harga tertingginya itu selalu di bagian atas. Kemudian harga terendahnya itu selalu di bagian bawah. Kemudian harga opennya itu selalu di bagian kiri dan harga close-nya itu di bagian kanan. Nah, teman-teman perhatikan seperti ini. Nah, jadi di sebelah kiri itu harga opennya, di sebelah kanan itu harga close-nya. Nah, posisinya tidak akan berubah. Nah, tidak akan berubah di kiri dan di kanan. Sementara high dan low-nya tidak akan berubah juga karena high-nya di atas dan low-nya di bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini berarti harga open dan harga close-nya itu berada di harga yang sama. Nah, kita lihat di grafik secara langsung. Nah, berarti ini time frame daily contoh daily. Anggaplah kita lihat yang contoh yang sebagian ini teman-teman, sebagian ini. Nah, kita sebagian. Nah, kita lihat teman-teman, kalau yang ini saya perbesar sudah maksimum. Kalau yang bar yang ini berarti harga pembukaannya yang ini sebelah kiri yang ini, kemudian harga penutupannya yang sebelah kanan yang ini, kemudian harga high-nya dan harga low-nya. Sementara kalau yang ini berarti harga open-nya ini, harga close-nya ini, harga high-nya ini, dan harga low-nya yang ini. Nah, begitu terus teman-teman. Berarti yang kiri itu adalah harga open, yang kanan itu harga close-nya. Yang high tetap di bagian atas dan low-nya di bagian bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini grafik bar juga dulunya sangat populer sebelum grafik candlestick itu ditemukan. Grafik bar ini sangat populer di kalangan para teknikalis, orang-orang yang menggunakan analisa teknikal untuk menganalisa pergerakan harga. Nah, itu teman-teman, intinya sekali lagi informasinya atau informasi yang ada di dalam sebuah grafik ini berisi harga opennya, harga close-nya, harga tertinggi, dan harga terendah dari sebuah sesi. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, grafik yang terakhir adalah grafik candlestick. Grafik candlestick teman-teman, ini grafik yang populer paling terakhir, dan ini ditemukan atau digunakan awalnya itu di Jepang teman-teman, di Jepang. Kalau teman-teman baca sejarahnya, katanya ditemukan oleh seorang yang bernama Munehisa Homa. Dia gunakan ini dalam perdagangan beras yang dia lakukan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian banyak materi-materi yang ditulis oleh orang-orang Jepang itu ditranslate ke bahasa Inggris, kemudian mulai diperkenalkanlah candlestick ini ke kalangan barat, orang-orang barat, sampai di luar Jepang juga. Nah, apa sih isi atau apa sih informasi yang terkandung di sebuah candlestick ini? Nah, secara informasi, grafik candlestick itu sama dengan bar chart. Nah, ini grafik candlestick itu sama dengan bar chart. Nah, isinya adalah apa? Harga tertinggi, harga terendah, harga open dan harga close. Nah, harga open dan harga close. Nah, ini tetapi apa yang membedakannya? Ada dua hal yang membedakannya antara bar chart dengan candlestick chart. Nah, harga opennya teman-teman, kita coba jelaskan teman-teman. Nah, ini seperti ini. Harga untuk candle yang saya gunakan ini, untuk candle yang warna hijau atau candle bullish teman-teman,
Untuk candle bullish, yang ini contoh yang ini teman-teman. Untuk candle bullish seperti ini, harga opennya itu di bagian bawah, kemudian harga close-nya itu bagian atas, kemudian harga terendahnya itu di paling bawah dari garis ini teman-teman. Ada garis yang ke bawah itu. Nah, kemudian ada garis titik sedikit ini di bagian atas, itu harga tertingginya. Nah, atau kalau kita ambil yang yang ini, yang saya tandai agar supaya teman-teman bisa bisa melihat yang ini teman-teman. Nah, ini candle bullish. Nah, karena apa? Karena warnanya hijau teman-teman, warnanya hijau. Nah, harga opennya itu ada di bagian ini, di titik ini, di garis yang ini. Kemudian harga close-nya itu ada di bagian atas, harga penutupannya. Kemudian harga tertingginya di garis bagian atas ini, di garis. Kemudian harga terendahnya itu di bawah. Nah, itu untuk candle bullish. Sementara candle bearish atau yang berwarna merah, yang ini, contoh yang inilah. Yang ini, itu harga penutupannya, harga opennya itu ada di bagian atas yang ini. Kemudian harga penutupannya itu di bagian bawah yang ini. Kemudian harga high-nya sama, masih di bagian atas yang ada garisnya itu. Ada garisnya di atas ini. Kemudian harga terendahnya atau low-nya di bagian bawah. Nah, kemudian apa yang membedakan antara bar chart dengan dengan candlestick chart? Yang membedakan yang pertama adalah adanya shadow, teman-teman. Mana sih yang disebut shadow? Nah, yang ini teman-teman. Yang ini shadow, yang garis ke atas ini dan garis yang ke bawah. Ini disebut shadow. Yang di atas itu disebut upper shadow atau shadow bagian atas. Kemudian di bawah itu lower shadow. Baik candle bullish maupun ini candle bullish sebelah kiri, kemudian candle bearish sebelah kanan yang warna hitam, atau kalau di chart tadi yang warna merah, kemudian yang ini warna green atau hijau. Nah, untuk shadow-nya ini tidak akan banyak berubah teman-teman. Tetap shadow bagian atas itu high-nya, kemudian shadow bagian bawah itu low-nya. Nah, yang membedakan kedua adalah dalam grafik candlestick itu ada yang dikenal sebagai real body atau batang tubuh nyata dari sebuah candlestick. Nah, real body-nya yang ini, real body-nya. Nah, yang putihnya ini. Kemudian yang untuk candle bearish yang warna hitam. Ini disebut real body. Atau kalau kita lihat di grafik, yang mana sih yang disebut real body? Yang ini, teman-teman. Yang berwarna hijau ini. Nah, kemudian yang shadow yang garis ini. Ini lower shadow, kemudian ini upper shadow. Nah, tentunya teman-teman bukan tidak beralasan grafik candlestick itu lebih senang digunakan oleh banyak orang dibandingkan grafik bar chart, teman-teman. Apalagi line chart. Nah, karena apa? Karena grafik candlestick ini lebih visualisasinya itu lebih menurut saya itu lebih nampak, menurut saya lebih colorful. Karena apa? Karena kita bisa langsung mengetahui secara cepat bahwa candle itu atau bahwa grafik ini dia bullish atau bearish. Karena apa? Kita hanya tinggal melihat warnanya saja. Kalau warna hijau atau tadi warna putih, atau kayak kita ambil contoh yang di grafik ini saja. Nah, kalau warna hijau berarti candle bullish, sementara kalau warna merah berarti candle bearish. Nah, kemudian teman-teman sementara di bar chart itu ini kita tidak terlalu ada visualisasinya, hanya garis kecil, garis kecil saja. Jadi kita butuh waktu agak lebih lama untuk melihat bahwa ini bullish atau bearish. Nah, seperti itu, tidak sama kayak grafik seperti ini. Nah, kemudian teman-teman ini ada shadow-nya juga, ada shadow. Shadow ini
secara psikologi harga atau psikologi market itu bisa menggambarkan hal yang sangat krusial untuk trader. Kenapa? Karena dengan adanya shadow seperti ini, ada visualisasi secara psikologi dari pelaku pasar. Nah, contoh grafik yang ini, contoh yang ini psikologinya adalah market sempat jatuh begitu dalam, tetapi sebelum penutupan sesinya itu dalam satu hari itu bullish atau pelaku pasar bullish menekan kembali ke atas sampai akhirnya dia tutup dekat dari harga opennya. Sementara harga tertingginya itu tidak ada. Setelah dia open harga di pagi hari, dia langsung turun begitu dalam, tetapi sebelum penutupan itu market kembali naik. Nah, atau bullish melakukan tekanan balik terhadap bearish. Nah, seperti itu. Nah, mungkin visualisasi ini yang membuat grafik candlestick itu lebih senang atau lebih populer digunakan oleh banyak trader, baik trader yang pemula maupun yang sudah memang, bahkan trader-trader besar atau trader-trader bank juga menggunakan grafik candlestick sebagai grafik untuk menganalisa market. Nah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.